Nama aku Arini Alipsa Safmunuddin dari program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Pada video ini, aku akan mempresentasikan mengenai proposal usaha yang berjudul Proposal Usaha Sanggar Tari Kalanritya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di dalam perkembangannya, seni tari juga menjadi bagian dari kebudayaan. Sanggar Tari Kalanritya merupakan organisasi lembaga pendidikan nonformal yang melakukan upaya melalui kegiatan tari untuk mampu melestarikan serta mengembangkan tari tradisional dan saman, di mana terjadi proses belajar mengajar sehingga menghasilkan suatu karya seni. Sedikitnya keberadaan sanggar tari saat ini sulit untuk mempertahankan budaya tarian tradisional di seluruh penjuru negeri, disebabkan beberapa faktor baik dari segi sarana dan prasarana maupun adanya globalisasi yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan dan kehidupan kesenian tradisional. Namun tentunya hal ini adalah tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dan kesenian daerah yang kita miliki. Dengan berdasar pada kondisi itulah, sanggar ini mengajukan proposal sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam melestarikan seni tari melalui pembinaan terhadap generasi muda-mudi penerus bangsa, dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai nilai kearifan lokal untuk menumbuh kembangkan jiwa rasa memiliki dan mencintai terhadap budaya bangsanya sendiri. Walaupun dalam kondisi sulit bagi kami, namun kami tetap berusaha agar kesenian daerah yang kita miliki tetap terpelihara serta harapannya bisa tumbuh dan berkembang. Yang pertama ada visi dan misi dari Sanggar Tari Kalanritya. Visinya adalah menciptakan generasi muda yang kreatif dan berbudaya serta disiplin, sehingga dapat menumbuhkan jiwa nasionalis dalam diri pada era globalisasi saat ini dengan cara melestarikan budaya terutama di tari-tarian Nusantara. Yang kedua ada misi, di mana yang pertama menciptakan sebuah pusat kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM khususnya di bidang seni tari. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi insan seni yang menghargai seni daerah khususnya seni tari tradisi dan saman. Dan yang ketiga adalah menjadikan wadah dalam berekspresi melalui tarian serta meningkatkan kepekaan tubuh dalam mengolah gerakan di dalam sebuah tarian. Selanjutnya, kita akan masuk ke program kerja. Yang pertama, ada jangka pendek. Di antaranya, ada pembukaan serta peresmian sanggar. Berikutnya ada perekrutan anggota. Lalu ada mengadakan pagelaran sekaligus acara ulang tahun sanggar setiap 1 tahun sekali. Lalu yang terakhir mengadakan wisata atau tur untuk mempererat hubungan antar anggota. Lalu yang berikutnya untuk yang jangka panjang seperti mengikuti lomba-lomba, menyelenggarakan pelatihan untuk tari tradisional, tari saman, yang selanjutnya diadakan evaluasi dan ujian. Lalu ada mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar sebagai penunjang dalam perekrutan anggota, lalu menjual makanan dan minuman untuk menambah pemasukan sanggar. Membuat kaos sanggar, CD atau DVD sebagai media pembelajaran tarian untuk kemudian dijual kepada anggota sanggar. Lalu yang berikutnya menyediakan sangkur atau properti lain sebagai penunjang sekaligus menambah pemasukan sanggar. Lalu yang terakhir ada mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk penunjang tempat pelaksanaan evaluasi atau ujian kenaikan tingkat. Selanjutnya akan dibahas mengenai aspek-aspek usaha yang termuat di dalam bab 3 ini. Di antaranya, di sini segmentasi pasar yang kami gunakan berdasarkan geografik. Karena letaknya yang dekat dengan SD, TK, dan sekolah-sekolah lainnya. Karena letaknya yang cukup strategis ini dapat membuat sanggar tari ini dilirik oleh berbagai kalangan usia, terutama orang tua murid yang anaknya bersekolah di dekat sanggar ini. Bahkan bisa juga di luar dari daerah sanggar ini karena dekat dengan jalan raya. Lalu untuk tingkat pesaing, usaha kami memiliki potensi tinggi karena belum ada di sekitaran sekolah yang juga memiliki sanggar tari tradisional yang dengan presentasi 80% potensi. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada di antaranya media digital dan media cetak. Ya, contohnya seperti Instagram, TikTok untuk media digital, media sosial yang
mungkin dan pasti banyak sekali digunakan oleh orang-orang. Lalu berikutnya ada pamflet. Di sini promosi ini berguna untuk diberikan ataupun ditempelkan di mading sekolah-sekolah. Lalu yang paling spesial adalah trial class. Apa itu trial class? Merupakan kelas percobaan yang diberikan kepada 20 pelanggan pertama yang mendaftar, sehingga dengan adanya testimoni dari 20 pelanggan tersebut akan membuat orang lain akan tertarik untuk bisa daftar juga di Sanggar Tari Kalanritya. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha yang menggunakan analisis SWOT. Di antaranya satu yaitu strength. Yang pertama, materi yang diajarkan lebih bervariasi, mulai dari tradisional hingga saman, bahkan tari kreasi juga diajarkan. Yang kedua, anggota Kalanritya pada saat ujian akan mendapatkan piagam atau sertifikat yang nantinya bisa menjadi penunjang untuk menjadi salah satu bukti prestasi dalam kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengemasan konsep latihan yang menarik dan kreatif. Yang keempat, dapat bekerja sama dengan pihak yang mendukung dalam melestarikan budaya tari tradisional dan saman. Dan yang terakhir untuk strength yaitu seni yang memprioritaskan generasi muda. Kita berpindah ke weakness. Yang pertama, tidak menentunya jumlah personel untuk pentas. Yang kedua, sarana yang masih kurang memadai. Yang ketiga, belum mampu melakukan pementasan sendiri. Yang keempat, manajemen sanggar tari yang masih kurang maksimal. Yang kelima, belum banyak yang mengikuti sanggar tari Kalanritya di media sosial. Kita berpindah ke opportunity atau peluang. Yang pertama, belum banyak sanggar seni tari sejenis. Yang kedua, banyaknya permintaan terhadap pengisian acara maupun acara festival budaya setempat. Yang ketiga, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial. Yang keempat, menciptakan peluang kerja bagi para seniman, khususnya para penari maupun guru seni tari. Dan yang terakhir, untuk opportunity adalah adanya pelayanan penyewaan kostum tari tradisional dan baju adat lainnya. Kita berpindah ke threat atau ancaman. Yang pertama adalah tarian tradisional seringkali tidak dilirik akibat budaya barat yang mendominasi. Yang kedua, penerus generasi muda semakin malu untuk berkesenian, bahkan menganggapnya membosankan. Yang ketiga, sumber daya yang mulai berkurang. Dan yang keempat, produk pengganti berupa hiburan yang bukan tari tradisional. Dan yang terakhir adalah makin banyak persaingan di media sosial dengan sanggar tari lain yang sudah terkenal. Aspek keuangan, di mana aspek keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan di sini berdasarkan modal awal, yakni dari iuran pengelola maupun donatur keluarga. Lalu yang berikutnya, iuran anggota sanggar setiap pertemuan untuk dijadikan kas sanggar. Lalu pembayaran biaya ujian untuk setiap kali evaluasi yang sudah termasuk piagam atau sertifikat. Lalu yang berikutnya, hasil dari penyewaan kostum anggota sanggar dan pakaian adat untuk umum. Ini adalah rincian dari pendaftaran anggota yang juga akan masuk dalam pemasukan dengan rincian sebagai berikut. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SPP, uang kas, uang ujian akhir, dan biaya sewa kostum dan pakaian adat. Yang selanjutnya adalah pengeluaran, di mana terdapat 3 aspek di dalam pengeluaran ini. Yang pertama adalah modal awal dengan rincian sebagai berikut, bisa dibaca ya teman-teman. Lalu yang kedua ada dana kostum, bisa dibaca juga rinciannya ya. Lalu yang terakhir ada payasan dan dana staf dan pelatih. Oke guys, dan terakhir ini ada bab penutup nih. Nah, demikianlah proposal ini kami ajukan dengan harapan dapatlah kiranya kita semua tersentuh untuk bersama-sama melestarikan dan kembali menumbuh kembangkan kesenian daerah yang kondisinya saat ini memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat modern yang terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sebelum aku akhiri, aku punya satu kalimat penting dan kalian juga bisa baca nih, yaitu tari adalah bahasa tersembunyi dari jiwa. Mari kita bersama lestarikan budaya Indonesia. Oke guys, terima kasih banyak ya semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!